Perkenalkan, saya Jian Rabbani, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa untuk mewawancarai mahasiswa yang menekuni bidang psikologi serta salah satu brand ambassador layanan psikologi dari rumahkonsul.id. Jika kalian tertarik, bisa kalian kepoin aja Instagramnya rumahkonsul.id. Wawancara ini akan membahas berbagai aspek, termasuk perkembangan terkini, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana ilmu psikologi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta cerita sukses narasumber dalam membantu orang-orang yang bermasalah dalam kehidupannya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber. Silakan Kak. Baik, perkenalkan, halo semuanya, saya Rasyani Dana Sumaisa, bisa dipanggil Rara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan psikologi di Universitas Teknologi Yogyakarta, yang mana sekarang itu semester 7. Baik, terima kasih atas perkenalannya Kak Rara. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa sih yang membuat Kak Rara tertarik untuk menekuni bidang psikologi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Bagaimana sih saya terdorong atau termotivasi untuk menekuni bidang psikologi ini? Karena saya melihat lingkungan sekitar saya dan justru saya melihat diri saya sendiri ya. Karena kebutuhan kesehatan mental ini sangat memiliki peran yang paling penting di kehidupan sehari-hari. Justru itulah yang membuat saya termotivasi untuk membantu orang lain, untuk mengenali lebih dalam lagi bagaimana sih saya itu, bagaimana keadaan saya saat ini, bagaimana sih sebenarnya kondisi mental saya pada saat ini, ataupun orang sekitar saya. Oke, selanjutnya, menurut Kak Rara sendiri, apa tantangan terbesar dalam dunia psikologi saat ini? Oke, baik. Tantangan terbesar dari dunia psikologi saat ini yaitu mungkin yang lebih universalnya itu tantangan psikologi adanya peran pengganti dari artificial intelligence. Yang mana orang memiliki kebebasan untuk ada media curhat tapi menggunakan misalnya chat GPT dan sebagainya. Nah, ini menjadi pantangan atau tantangan dalam dunia psikologi. Gimana sih peran pembantu profesional yang seharusnya membantu para orang-orang yang memiliki bermasalah tapi mereka malah cenderung ke artificial intelligence itu. Jadi seorang terapis dan profesional ini harus memiliki pemahaman khusus terlebih untuk menggiring lagi orang-orang harus memiliki kebutuhan kepada dirinya sendiri, kepada kesehatan mental, bahwa kesehatan mental itu penting loh, bahwa kesehatan mental itu hanya dapat dibantu dengan manusia lagi, bukan dari robot dan sebagainya. Oh, jadi sebaiknya kita apabila konsultasi dalam secara mental lebih baik ke sesama manusia ya Kak, ketimbang ke Google atau platform-platform media yang tanya jawab gitu ya Kak ya. Oke, betul sekali. Karena kalau misalnya kita cenderung untuk melihat atau meresearch sesuatu hal atau kondisi mental kita di Google atau di yang sebagainya, itu kan tidak relevan ya. Bahkan kita malah nanti menggiring ke self diagnose seperti itu. Seperti itu ya Kak. Ada nggak sih Kak teknik psikologi nih yang efektif untuk membantu atau meningkatkan kesehatan mental dalam kehidupan? Wah, tentu banyak sekali ya teman-teman, Mas juga. Teknik psikologi itu super banyak sekali yang bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kemungkinan besar saya akan menyampaikan bahwa ada sebuah teknik, yaitu teknik mindfulness atau teknik relaksasi, di mana kita melakukan pernapasan 5 detik, menahan 2 detik, dan mengeluarkannya secara perlahan 5 detik kembali. Itu bisa dilakukan secara berulang-ulang. Kenapa kita bisa dibilang ini efektif untuk kehidupan kita sehari-hari? Di mana kondisi kita hektik nih hari ini, di mana kita banyak tekanan, masalah pekerjaan, masalah studi di kuliah, ataupun kita lagi burn out ceritanya, kita bisa menerapkan teknik mindfulness itu, dan ini penerapannya sangat efektif dan terbukti ya, sudah sangat banyak yang terbantu dalam teknik ini. Oke, berarti tadi salah satu teknik yang efektif itu mindfulness ya Kak ya. Mungkin kalau bisa hal kecil deh dari mindfulness itu mungkin meditasi ya Kak ya, Betul itu betul. termasuk ya mindfulness.
apa sih Kak karir yang udah Kak Rara raih sampai saat ini? Oke, alhamdulillah. Pencapaian yang pernah saya raih atau yang baru-baru ya saya raih itu kemarin, yaitu khususnya sampai sekarang saya menjadi brand ambassador di Rumah Konsul Indonesia, di mana saya berperan khusus untuk terus membuat para audiens itu peduli ya kesehatan mentalnya sendiri, dan memberikan beberapa peringatan atau ingatan yang mana baiknya untuk kesehatan mental atau solusi gitu kan. Nah, tapi itu kan cakupannya luas sekali ya kalau misalnya di dunia brand ambassador. Dan saya juga memiliki pencapaian khusus di mana saya menjadi trainer di perusahaan, salah satu perusahaan terbesar kaos di Jogja ya, perusahaan mau blog bisa dicari tahu. Saya memberikan pelatihan khusus mengenai motivasi kerja mereka berdasarkan masalah-masalah yang saya temukan. Karena kita sendiri tahu masalah pekerjaan itu banyak sekali yang mana bisa menurunkan peningkatan produktivitas di perusahaan tersebut. Jadi saya membantu dengan memberikan pelatihan sebuah motivasi kerja. Nah, lalu pencapaian yang lebih unggul juga itu di mana saya diberikan kesempatan sebagai salah satu peserta lapangan di Rumah Sakit Jiwa Klaten, dan di mana saya memiliki pengalaman luar biasa di sana, bisa bertemu langsung dengan para ODGJ di sana. Lalu juga saya sebagai asisten psikolog juga, dan mungkin sekarang sedang terlebih melihat kayak lebih memahami kondisi sekitar saya dan lebih kayak berkesinambungan di brand ambassador saja. Wah, banyak sekali ya teman-teman pengalaman yang Kak Rara ini raih sebagai mahasiswa. Selanjutnya itu apa saran dari Kak Rara nih untuk mahasiswa psikologi yang ingin berkarir di bidang psikolog? Oke, apa sih sarannya? Karena kita belajar psikologi itu sangat memiliki apa ya, menempuh pendidikannya itu terbilang lama ya, cukup lama ya, minimal 8 tahun. Jadi saran dari saya untuk mahasiswa di luar sana yang ingin menekuni lagi, mendalami lagi bidang psikologi ini, ya semangat terus dan lebih sering melihat atau memahami, dan juga tidak stuck di bidang itu saja, karena psikologi kan cukup cakupannya luas. Ketika kita memahami bidang psikologi, kan psikologi itu bukan hanya klinis, tapi ada bio, ada pendidikan, ada sosial dan sebagainya. Jadi mau tidak mau kita secara langsung harus tahu apa itu yang sebenarnya difusional dari psikologi itu sendiri, apa itu kesehatan mental, bagaimana kita memahami karakteristik semuanya tentang manusia. Baik, itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Dan kita juga telah sampai pada akhir wawancara kita. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Rara atas waktu kesediaannya berbagi pengetahuan serta cerita pengalaman yang sangat berharga dalam bidang psikologi ya. Nah, dari diskusi ini kita belajar banyak tentang kesehatan mental yang penting dalam kehidupan sehari-hari, serta mungkin bisa menginspirasi bagi mahasiswa atau pelajar di luar sana yang memiliki ketertarikan dalam bidang atau dunia psikologi. Dan saya harap informasi dari wawancara ini sangat bermanfaat bagi para penonton. Dan kepada para penonton yang telah menyaksikan video ini, saya berterima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Saya Jian Rabbani, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.